Ada yang minta pertemanan situ. Hah? Jadi paturun murah kita ya tak ini pakai. Oh, hello. Sudah tengah ya? Oh ya. Masih berapa menit? Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap jemaat Laharoi Balikpapan, bahkan kepada para sahabat yang juga bersama-sama pada malam hari ini mengikuti renungan malam dari Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan. Kepada kita semua saya menyapa selamat berjumpa kembali lewat renungan malam Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan. Kita akan segera memulai acara kita dan kita mengawali dengan mengangkat pujian PKJ 249 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada malam ini dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 12
sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati kami ya Tuhan terarah kepadamu, menyatakan rasa hormat dan rasa syukur kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan terus bekerja bagi kami, menuntun kami menjalani hidup kami. Secara khusus pada hari ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kami menjalani berbagai aktivitas kehidupan kami. Bapa, malam ini kami dipersekutukan lewat renungan malam. Kami akan membaca firman-Mu dan juga renungan pada malam ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Berikanlah kesiapan hati bagi kami untuk menyambut firman Tuhan pada malam ini. Sehingga apa yang Tuhan mau katakan kepada kami menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama dalam sebuah pokok renungan kesaksian yang meyakinkan. Dalam bahasa Toraja, kasabian tu mepamanappa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi seorang saksi dalam sebuah perkara adalah hal yang tidak mudah. Karena seorang saksi barulah benar-benar mengetahui permasalahan menyangkut perkara yang akan diselesaikan. Jika demikian, maka seorang saksi harus mampu memberikan informasi yang akurat dan aktual yang dapat meyakinkan semua pendengar.
Paulus dengan tegas memberikan kesaksian tentang kebangkitan orang mati. Hal itu disampaikan kepada orang-orang percaya di Korintus yang telah dipengaruhi oleh orang lain yang tidak meyakini tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya menjadi dasar utama pengajaran Paulus mengenai kebangkitan orang mati. Itu jelas dalam bacaan kita tadi ayat 12 sampai 17. Kesaksian itu tak terbantahkan karena sudah dibuktikan di dalam Yesus Kristus, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Paulus tidaklah mengada-ada dan mengarang kesaksiannya mengenai kebangkitan. Paulus memberikan penjelasan yang baik untuk meyakinkan orang. Ia menjadi saksi yang baik, bukan asal memberi kesaksian, tetapi ia dengan penjelasannya yang luar biasa dilakukannya demi meyakinkan orang yang telah mati mengenai kebangkitan, supaya kita memberi kesaksian yang dapat meyakinkan orang. Maka terlebih dahulu kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Hal berikut ialah kita harus tekun membaca firman Tuhan, supaya kesaksian dan pengajaran kita semakin kuat, sehingga setiap orang yang mendengarnya tidak ragu, melainkan terus bertahan sekalipun mereka mendengar pengajaran yang bertentangan dengan iman itu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Bapa, hanya oleh perkenan-Mu kami boleh membaca dan dikuatkan oleh firman. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran iman yang boleh kami dapatkan lewat pembacaan dan perenungan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan itu dan memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh meyakini akan pengharapan kami bahwa ketika kami beriman secara sungguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami pun percaya bahwa sekalipun kematian akan terjadi, tetapi kami juga mendapat jaminan kebangkitan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di surga, dalam kebersamaan kami pada malam ini, kami hendak menyatakan rasa syukur kami bahwa sekalipun saat-saat sekarang ini kami masih terus berada dalam situasi dan suasana yang menggelisahkan oleh karena wabah virus corona. Tetapi keyakinan iman kami, pengharapan kami kepada Allah bahwa Allah yang kepadanya kami menggantungkan harapan hidup kami akan selalu menjadi pegangan hidup kami. Karena itu ya Tuhan,
Kami terus berdoa bersama-sama, bersatu hati memohon kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati segala perjuangan, segala daya upaya yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini, bahkan upaya membasmi wabah ini. Kami satukan hati ya Tuhan berdoa bagi mereka yang dengan penuh kesetiaan sebagai garda terdepan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang terinfeksi oleh virus corona ini. Berkatilah para dokter, para perawat, mereka yang dengan penuh kesetiaan berjuang dalam rangka penanganan perawatan terhadap mereka yang sedang terinfeksi oleh virus ini. Demikian juga ya Tuhan upaya-upaya para ilmuwan dalam mengupayakan penangkal virus ini. Tuhan juga memberkati mereka. Demikian juga pemerintah kami dengan segala program, dengan segala maklumat, bahkan kepada seluruh warga masyarakat. Tuhan kiranya memberikan kejernihan hati untuk melihat bahwa sesungguhnya semua itu dilakukan demi kebutuhan kami bersama, demi terputusnya mata rantai penyebaran virus ini. Oh Tuhan kami di sorga, kami terus berdoa kepada Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan kasih-Mu, menyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Demikian juga yang dirawat keluarga di rumah. Demikian pun Tuhan kami berdoa bagi saudara kami Bapak Mama Dea sekeluarga yang saat ini sedang berduka oleh karena keluarga mereka di Malaysia yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Kiranya di tengah duka ini ya Tuhan, mereka akan senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Kiranya mereka semua akan terus saling menopang di dalam doa-doa, bahkan peneguhan hati dalam menghadapi duka cita itu. Terlebih keluarga di sana dalam mengurus pemakaman, kami doakan kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, bahkan masyarakat yang ada di sekitar Poso, yang saat ini juga ya Tuhan sedang dalam ketakutan oleh karena ancaman dari teroris. Kepada Tuhan juga kami mohonkan, Tuhanlah yang akan memberi ketenangan kepada mereka. Kami berdoa kiranya orang-orang yang Tuhan pakai, baik TNI, Polri, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, kami doakan kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Demikian juga masyarakat di sana kiranya Tuhan yang akan selalu memberi ketenangan kepada mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan mereka
dalam perjuangan cita-cita mereka. Demikian juga para pemuda kami dalam segala perjuangan dan harapan mereka, harapan masa depan mereka. Kepada Tuhan kami doakan kiranya kasih karunia Tuhan selalu dinyatakan kepada mereka. Kepada jemaat-Mu di seluruh sektor, hamba selalu berdoa untuk mereka. Tuhan berkati dalam setiap rumah tangga bersama dengan seluruh anggota keluarga mereka. Demikian juga jemaat-jemaat yang saat ini sedang ada di luar Balikpapan oleh karena pekerjaan. Kami doakan mereka semua ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka di tempat mereka masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa kepada Tuhan buat kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya kekuasaan Tuhan akan dinyatakan kepada mereka dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Berikanlah ya Tuhan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa, tentu dalam menatap hari esok ada banyak kami yang bergumul di sekitar berbagai kebutuhan kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua itu, bahwa Tuhan pun kuasa untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami kiranya tidak akan melemahkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tetapi kami akan terus berpengharapan bahwa Tuhan sumber segala berkat akan selalu memelihara kami. Terima kasih untuk kebersamaan para kru multimedia yang Tuhan boleh pakai juga dalam pelayanan pada malam ini. Tuhan berkati semua yang boleh Tuhan pakai agar supaya semua ini menjadi persembahan kami juga kepada Tuhan. Pimpin kami lebih jauh pada malam ini Tuhan. Demikian juga pada saat kami membaringkan tubuh untuk beristirahat. Jauhkanlah kiranya kami dari segala gangguan, agar supaya kami boleh tidur dengan nyenyak pada malam ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mohon ampun untuk segala salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengarkan doa yang kami naikkan kepadamu. Semua ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada malam hari ini lewat renungan malam bersama Gereja Toraja Jemaat Lahairoi Balikpapan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.